Snot dan Gulp akan mengadakan acara barbeque sendiri. Agaknya bahkan suhu normal matahari tidak cukup untuk memanggang Panglytic Gargle Bangers mereka yang terkenal itu. Sekarang jauh lebih baik lagi. Ups, suar matahari seperti ini tidaklah bagus. Karena biasanya mereka mematikan semua pembangkit listrik dan peralatan listrik di bumi kita. Tentu saja ini akan secara negatif mempengaruhi semua proses vital di bumi, terutama pengobatan atau kebutuhan penting seperti media sosial, like, dan juga repost. Hanya penganut setan yang tidak akan terpengaruh, bahkan mungkin menguntungkan mereka. Dan ini dia kura-kura ultra cepat kita. Seperti semua peralatan listrik, mobil Elon pun mogok. Yang terpenting di sini adalah jangan merayakan sebelum waktunya. Dia mungkin bodoh, tapi Arnold sangat tahu cara mengedipkan mata. Sayang sekali intelektualitasnya tertantang, akinya mati juga. Sekarang mereka harus berusaha keluar dari gurun. Untung saja Elon sudah merencanakan sesuatu. Dan lebih bagus lagi karena bagasinya berisi ember, roket mini, dan bahan makanan. Kentang bisa jadi ide yang hebat. Lagi pula, sebutir kentang bisa menghasilkan 0,5 volt daya. Butuh sekitar 13 kentang untuk menyalakan mobil bermesin pembakaran Arnold. Jadi, dengan 26 butir kentang, paku besi, dan kawat tembaga sudah cukup untuk menyalakan mobilnya. Sial, arus engkolnya terlalu kecil. Untuk menyalakan mesin, kau butuh ratusan ribu baterai kentang di sana. Aku sarankan kalian harus cepat. Matahari mulai tenggelam dan malam hari di gurun ini sangat dingin. Wow, kawan-kawan, pakaian yang bagus. Kuharap kita bisa melakukannya tanpa kristal biru yang terkenal hari ini. Tunggu, aku tahu apa yang coba kalian lakukan. Jika kita ambil baut besi, mur, koin, spons, potasium oksida, tembaga, merkuri oksida, dan kampas rem, lalu kita campurkan dan hubungkan ke mobil, maka kita akan dapatkan daya baterai yang normal. Mereka sudah lakukan semua yang benar. Sayang sekali masih tidak cukup tenaga untuk berkendara. Cepat, waktu terus berjalan. Arnold berhenti mencari-cari di situ. Tunggu, tunjukkan apa yang kau temukan. Magnet. Inilah yang kita butuhkan, Arnold. Hei, Elon, bukan waktunya untuk itu. Itu untuk tujuan bersama. Pada tahun 1831, Faraday melakukan percobaan yang sama untuk pertama kalinya. Untuk itu, kita butuh gulungan, kawat tembaga, dan magnet. Kita masukkan magnet ke dalam gulungan tembaga. Kita gerakan magnetnya di dalam, dan di tiap lilitan tembaga dihasilkan tegangan sebesar 0,01 volt. Semakin banyaknya gerakan, semua berfungsi dengan baik. Kita lihat bagaimana hasilnya untuk mereka. Wow, tapi hati-hati dengan jarimu. Ya, setidaknya kita selamat, dan jarinya akan tumbuh kembali. Arnold tinggalkan Teslanya di sini. Dan sekarang, pesta pun berlanjut. Tidak sesuai dengan aku bayangkan. Karena ada letusan gunung berapi, langit dipenuhi dengan awan yang padat, dan kehidupan menjadi gelap tanpa adanya matahari. Menarik. Bagaimana kamu bisa hidup seperti ini, Arnold? 1 miliar manusia menderita kekurangan vitamin D. Jika matahari menghilang, maka setelah 7 hari, separuh populasi akan menderita depresi yang akut. Dan akan ada peningkatan 75% risiko terkena kanker. Akan terjadi peningkatan 32% pada kasus stroke. Dan akan menjadi 2 kali lebih mudah terkena diabetes. Karena itu, sebaiknya kamu jangan membeli makanan kaleng, tapi vitamin. Tanpa matahari, tidak ada alasan untuk hidup di permukaan bumi ini. Jadi semua orang pindah ke bawah tanah dan beradaptasi dengan keberadaan baru ini. Nutrisi berada di tangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Para ilmuwan menciptakan pertanian jamur dan juga hidroponik yang mampu menumbuhkan berbagai macam produk. Dan dengan printer 3 dimensi, kamu bisa dengan cepat mencetak hidangan favoritmu. Tanpa sinar matahari, otak manusia tidak bisa membedakan antara siang dan juga malam. Hormon menjadi kacau dan terjadi peningkatan obesitas yang tajam. Saat hormon leptin yang bertanggung jawab atas nafsu makan berkurang hingga 80% porsi makan harian akan meningkat hampir setengahnya 44%. Dan hal ini akan menyebabkan penambahan berat badan. Hei, kamu yakin boleh masuk ke sana? Semuanya terlihat seperti di film-film tentang pahlawan super. Koridor panjang, laboratorium rahasia, dan inilah solusinya. Semua ini ternyata merupakan eksperimen global.
Siapa di balik semua ini? Ayo, Arnold, dengan mengalahkan penjahat utama yang aneh ini, kamu bisa selamatkan planet. Vitamin D membantu dalam asimilasi kalsium yang penting untuk kesehatan tulang. Jika kekurangan vitamin D, tulangmu akan menjadi lemah dan juga rapuh. Itulah sebabnya saat kamu berjalan, kakimu terasa seperti karet. Dan dalam kondisi gelap gulita, peluangmu mengalami patah tulang yang fatal menjadi 2 kali lipat. Arnold, kamu adalah pahlawan sejati. Kamu telah mengembalikan semua umat manusia ke kehidupan normal. Tapi, mengetahui obsesimu yang selalu demam bintang, hal ini bisa berbahaya. Ayo kita kembali. Bagaimana jika bumi tiba-tiba berhenti pada saat berhenti penuh? Karena inersia, semua benda akan terbang ke arah timur, mencapai kecepatan lebih dari 1.500 km per jam. Selain itu, gangguan atmosfer akan menciptakan angin kencang. Tapi pada saat yang sama, jangan lupa, gravitasi bumi akan tetap sama. Momentum lautan dan samudra akan menciptakan tsunami raksasa yang bisa menghanyutkan daratan sejauh 27 km per menit. Satu hari akan ditempuh selama 1 tahun penuh karena bumi dengan kecepatan 29,78 km per detik membuat satu lingkaran penuh mengelilingi matahari. Siang hari, matahari terbit hingga terbenam akan berlangsung selama 6 bulan di bawah teriknya sinar matahari yang panas. Dengan 6 bulan sisanya adalah malam hari dengan suhu dingin yang turun hingga minus 55 derajat. Saat bumi berhenti, gaya sentrifugal akan menciptakan bukit-bukit tinggi di Khatulistiwa. Nantinya, bukit-bukit itu akan menghilang, menyisakan satu benua cincin yang kokoh di Khatulistiwa yang memisahkan 2 samudra raksasa. Namun, hal buruk yang akan terjadi adalah inti bumi berhenti berputar. Lagi pula, inti bumi adalah bola logam cair yang besar yang melalui rotasi menghasilkan medan magnet bumi. Medan magnet melindungi planet ini dari radiasi. Jadi mulai sekarang, berada di permukaannya sangat berbahaya. Arnold, oh astaga, kamu seperti seekor tardigrada yang coba bertahan dari bencana. Kamu harus mencari tempat berlindung. Aku sarankan pindah ke daerah Khatulistiwa yang paling aman. Cepat Arnold, kamu bisa naik bus terakhir ke Catacombs. Sekarang semua orang telah pindah ke bawah permukaan bumi. Jangan khawatir, ini adalah kota sungguhan dengan keamanan terbaik. Kamu bahkan bisa menanam makanan di sini. Sungguh petualangan yang luar biasa, Arnold. Pemimpin semua negara telah sepakat untuk sepenuhnya menghilangkan litium, minyak, dan uranium. Sekarang tidak akan ada lagi yang akan mengancam lingkungan. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkan energi tanpa bahan bakar fosil? Manusia menggunakan energi 150 petawatt jam setiap tahunnya. Untuk memproduksi sebanyak itu, dibutuhkan 200 miliar panel surya seluas 3,7 triliun kaki persegi. Ini adalah 3,7% dari luas gurun Sahara. Jadi, jika seluruh gurun ditutupi oleh panel, kita akan mendapatkan energi 27 kali lebih banyak dari yang kita butuhkan. Tapi, ini akan menelan biaya 5 kuadriliun dolar. Untuk menyelesaikan masalah ini, akan lebih mudah dengan menggunakan kekerasan. Apa yang kamu punya di situ, Arnie? Baterai litium? Sekarang kamu, Arnie, bersama semua pelanggar lingkungan lainnya, harus menghasilkan energi sendiri. Tapi, ada satu masalah. Jika seluruh penduduk bumi terus mengayuh sepeda sepanjang tahun tanpa berhenti, kita hanya akan menghasilkan energi sebesar 10,5 petawatt per jam. Itu hanya 7% dari jumlah yang kita butuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan, kita perlu 125 triliun orang yang mengayuh sepedanya selama 8 jam setiap hari. 8 jam bersepeda dan hukumanmu selesai. Dasar bodoh, kamu tidak sambungkan winch-nya. Apa kamu tahu cara kerja dari baterai gravitasi? Jika kamu mengangkat beban ke tempat yang sangat tinggi lalu melepaskannya, maka energi yang tersimpan di dalamnya akan terlepas. Jadi energi ini bisa diubah menjadi energi listrik. Misalnya, untuk menyimpan 1 kilowatt, kamu perlu mengangkat beban seberat 2.000 pon ke ketinggian 1.320 kaki. Energi tersebut cukup untuk memainkan game konsol selama kurang lebih dari 1,5 jam. Dan itulah yang terjadi saat kamu menekan tombol tunda 10 kali berturut-turut. Kamu bisa mengacaukan evakuasi total seluruh planet ini. Ayo Arnold, jangan buru-buru untuk kecewa dulu. Saat ini, orang-orang meninggalkan banyak barang yang sangat keren. Apa yang pertama akan kamu lakukan? Yang benar saja, burger yang sangat besar, tapi bagaimana dengan mobil yang keren? Dan kesempatan untuk tinggal di apartemennya Trump? Lakukan sesuatu yang keren. Wow,
Arnie, kamu adalah pahlawan sejati. Melepaskan semua hewan dari kebun binatang sungguhlah mulia. Ayo teman-teman, berikan tanda suka. Tapi bagaimana dengan hewan peliharaan? Ada 500 juta kucing dan anjing yang sama banyaknya di bumi. Dan begitu bebas, mereka menjadi mangsa predator. Tapi jangan bicara tentang hal-hal yang menyedihkan saat seluruh planet ini terbuka untuk bisnis. Ya, roller coaster paling keren. Melaju dengan kecepatan 206 km per jam dan jatuh dari ketinggian 127 meter. Sebelumnya Arnold, kamu tidak boleh masuk ke sini karena tinggi badanmu. Tapi sekarang tidaklah masalah. Entah bagaimana, sepertinya tidak terlihat menyenangkan. Tanpa manusia, listrik akan berangsur-angsur mati. Baterai litium dapat mengosongkan diri setelah 7 tahun. Dan energi matahari akan mati setelah sekitar 20 tahun. Saat panel surya terakhir rusak. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir dalam beberapa dekade akan berhenti selamanya tanpa tangan manusia. Arnold, keluar dari sana. Jika kamu terluka, kamu tidak akan bisa menghubungi 911. Kali ini, kamu beruntung. Seperti yang kamu lihat, masalah sampah tetap tidak akan terselesaikan. Plastik dan kaca akan terurai setelah 700 hingga lebih dari 1000 tahun. Dan ini akan terus bertambah buruk. Arnold, ternyata kamu selamat. Menurutku, kehidupan primitif lebih cocok untukmu daripada yang modern. Hidup di kota semakin berbahaya. Aku sarankan kamu untuk mencari tempat tinggal yang lain. Sebuah pesawat. Arnold, apakah kamu bercanda? Hei, jangan sentuh apapun di sini. Ternyata kebodohanmu itu hebat, Arnold. Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang, yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar. Wuhu! Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur, 380 kilogram es krim, dan 2 ton seafood dan daging di kapal. Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun, jika kau makan semua sendirian. Setelah berpesiar seperti ini, rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kilogram. Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan, begitu banyak hingga, bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya. Ups, sepertinya bahan bakar habis. Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari. Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya. Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban. Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan mengasinkan ikan, dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hei, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak. Dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas, yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Tunggu, Arnold. Dia tidak butuh pakaianmu. Dia butuh bantuanmu. Karena itu, kau akan ke tahun 2050. Oh ya ampun. Itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali. Pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global.
Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 kilometer, kau Arnold adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara, tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan! Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Arnold? Arnold! Apa kau tidak apa-apa? Arnold, kau terluka parah. Jadi dokter memberimu sedikit pembaharuan. Hampir seperti baru. Tapi ada satu masalah. Kini kita butuh prajurit tanpa implan. Dan kau harus kembali ke masa lalu dan menemukannya. Dan ini dia relawanmu. Bawa dia masuk ke portal. Aku punya lebih banyak ide eksperimen. Tapi mungkin kami bisa mentransfer kesadaranmu ke flash drive. Aku ingin tahu berapa gigabyte yang kita perlukan. Sulit dipercaya, tapi otak Arnold memiliki kepadatan memori yang sangat besar. Kapasitasnya adalah 2,5 juta gigabyte abstrak. Untuk ini kita memerlukan 2.500 hard drive dengan volume masing-masing 1 terabyte. Berlangganan dan klik suka untuk mengetahui lebih banyak fakta menarik pria malam. Jangan khawatir, Arnie. Sebentar lagi kamu akan menjadi cyborg. Setengah robot, setengah manusia. Lalu kamu tidak akan takut pada apapun juga. Semua orang akan takut kepadamu. Hasta la vista, sayang. Sebagian besar otak ditempati oleh berbagai proses kehidupan. Bahkan untuk kentut pun dibutuhkan jutaan neutron. Volume memori sematik, yaitu informasi dalam simbol pengetahuan tentang dunia, jauh lebih kecil daripada volume total. Misalnya untuk mempelajari seluruh bahasa Inggris hanya membutuhkan 12 megabyte. Jangan khawatir, Arnold, kami berhasil mentransfer semua data dari otakmu. Padahal sebenarnya jumlahnya tidak sebanyak itu. Semuanya muat dalam satu flash drive. Aku bahkan memasang beberapa fitur yang baru. Sekarang, kamu, Arnold, bisa menyelesaikan soal matematika tanpa kalkulator. Memori kerja otak yang tepat bisa menampung antara 5 hingga 9 digit sekaligus. Itu hanya sekitar 40 bit atau 5 byte. Kamu bisa meningkatkan memori kerja dengan menggabungkan berbagai elemen. Misalnya 3, 5, 2. Itu adalah 3 elemen. Tapi 3, 5, 2 itu salah satu elemen. Arnold, kamu bisa mulai menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Dan sekarang kamu tidak perlu khawatir sakit perut karena terlalu banyak makan pizza. Namun, ada beberapa masalah kecil sekarang, sobat. Toby tidak mengenalimu lagi. Berbaring di tempat tidur itu bermasalah. Dan kamu tidak bisa makan makanan biasa. Makanan biasa bisa menyebabkan korsleting pada tubuh cyber barumu. Ya, kamu telah mengulangi kesalahanmu lagi. Pesawat luar angkasa Elon Musk telah hancur. Kegagalan lain setelah peluncuran Cybertruck yang membawa malapetaka. Dia benar-benar ingin menguasai Mars. Elon Musk telah berhasil mendehidrasi manusia dan mengemasnya menjadi kapsul.
Begini, cara kerjanya seperti mie instan, tambahkan saja air. Di dalamnya ada 67,5 miliar kapsul. Jadi sekarang akan ada 10 kali lebih banyak orang bodoh di bumi. Tapi ini bukan masalahmu. Meskipun sebenarnya itu mungkin masalahmu juga sekarang. Dengan begitu banyak orang, tidak semua akan mendapatkan transportasi lebih cepat untuk berjalan kaki. Setiap orang di planet ini menghasilkan sekitar 0,75 kilogram sampah setiap hari. Jadi, lebih dari 200 triliun ton sampah per tahun. Ini cukup untuk mengisi sekitar 99 Grand Canyon. Pembangkit listrik sedang dibangun di mana-mana. Karena 75 miliar orang mengkonsumsi sekitar 125 miliar kilowatt per hari. Jumlah listrik ini cukup untuk mengisi daya 8 triliun iPhone. Tapi ini juga berarti memancarkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang besar. Kau tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menyadari betapa seriusnya hal ini akan mempengaruhi iklim. Ruang kosong menjadi terbatas. Jadi inilah teman sekamar barumu. Hanya laki-laki. Reproduksi sangat dilarang oleh hukum dan hukuman mati bagi yang melanggar. Dunia ini jelas tidak membutuhkan Arnold kecil nakal berkeliaran. Kau selalu sial soal urusan dengan wanita. Ngomong-ngomong, apa kau lapar? Apa kau ingin makan sesuatu? Semua makanan sekarang sintetis dan didaur ulang. Kau baru saja mencicipi daging terbuat dari kertas toilet daur ulang. Aku memasaknya hanya untukmu. Seperti peribahasa, seekor babi yang tidak bisa menghargai nilai mutiara. Kau harus habiskan malam di sudut ini. Karena peningkatan CO2, semua gletser telah mencair dan membanjiri 35% daratan. Mengingat kebutuhan pertanian masyarakat untuk makanan, kurang dari 1% yang tersisa untuk perumahan. Sekarang, hanya orang kaya yang mampu tidur dengan kaki berselonjor. Sial, Arnold, aku iri pada orang pendek sepertimu. Duduk dan tonton film di internet di Slowflix. Ups, untuk masuk kau harus mengambil nomor dan mengantri. Bahkan seorang Elon Musk takut AI bisa menghancurkan umat manusia dan kamu memprovokasinya. Sepertinya kamu kehabisan tisu toilet. Apa menurutmu ini hal terburuk yang bisa terjadi? Arnold, apakah itu suara darimu? Aku sudah bilang, semua ini karena kebodohanmu. AI akan menghancurkan seluruh umat manusia. Atau mungkin tidak semuanya. Ledakan nuklir akan menghancurkan sekitar 3.000 km persegi. Secara total, ada sekitar 362 juta km persegi target yang potensial untuk dihancurkan. Untuk menghancurkan segalanya, dibutuhkan sekitar 128.000 hulu ledak. Ini 10 kali lebih banyak dibandingkan yang ada di dunia. Nah, Arnie, apa kamu siap menghadapi perang nuklir? Kabar baiknya, sebagian umat manusia akan bertahan. Satu-satunya pertanyaan adalah untuk berapa lama? Makanan kaleng adalah pilihan yang bagus. Ya, kalau ini sepertinya terlalu banyak. Tapi bagaimana menurutmu, Arnold? Berapa lama kamu akan bertahan tanpa tanaman? Di Svalbard, gudang benih internasional telah dibangun. Tempat ini berisi lebih dari 900.000 benih, tapi bisa menampung hingga 2 miliar benih. Jumlah ini cukup untuk menghidupkan kembali seluruh flora di bumi, atau setidaknya akan menyediakan makanan selama malam musim dingin nuklir yang panjang. Kamu sepertinya sudah siap, sobat. Keripik, air, tanaman, makanan kaleng, obat-obatan, bahkan komputer. Tapi sepertinya kamu melupakan hal yang paling terpenting. Rata-rata satu ledakan nuklir akan melepaskan 50 ton debu ke atmosfer. Debu hasil ledakan seluruh senjata nuklir di bumi bisa menutupi 50-85% langit bumi. Tapi model komputer modern, ini bukan pagi yang indah, Arnold. Apa kamu ingat hari ini hari apa? Ya, tentu saja. Hari ini adalah hari kiamat. Gunung berapi telah meletus, lalu terjadi tsunami. Dan yang lebih seram lagi, ada meteor besar yang akan datang. Jadi letusan gunung berapi super adalah contoh dari kemungkinan kiamat yang pernah dialami oleh nenek moyang kita, Arnold. Misalnya adalah letusan gunung berapi Toba 750.000 tahun yang lalu, mengurangi populasi manusia menjadi hanya 3.500 jiwa. Dan ini juga diduga sebagai permulaan dari zaman es. Kamu ini tampak begitu tenang, Arnie. Seolah-olah kamu sudah punya solusinya.
Arnold, kamu sudah bersiap. Aku sangat bangga padamu. Balon udara panas yang benar saja. Tunggu, apa kamu membuatnya sendiri? Ya, sepertinya begitu. Kamu yakin benar-benar membutuhkan semua barang ini, Arnold? Atau kamu membawa TV hanya sebagai beban pemberat? Baiklah, ayo terbang. Kamu bukan orang pertama yang sudah berhasil membuat balon udara sendiri. Larry Walters memasang balon cuaca ke kursi dan menerbangkan dirinya sendiri ke langit, hampir mencapai 5 kilometer. Tiket penerbangannya adalah seharga 1.500 US dollar. Rekor ketinggian untuk penerbangan dengan balon. Dan tentu saja, penghargaan Darwin. Selamat dari kiamat karena berada di awan adalah pilihan yang bagus, Arnold. Kamu tidak bisa tersentuh oleh tsunami atau gempa bumi. Tapi, lihatlah, ada meteor. Karena gesekan, suhunya kini melebihi 1.500 derajat Celcius. Balon udara panas yang asli terbuat dari kain tahan api. Tapi kalau yang ini, apa yang kamu gunakan, Arnold? Oh, hanya itu saja? Lihatlah, hujan dari puing-puing meteor. Jadi, Arnie, berapa lama menurutmu kamu bisa bertahan di situ? Perjalanan balon keliling dunia non-stop pertama dilakukan oleh Piccard dan Jones pada 1 Maret 1999. Mereka mendarat di Mesir setelah penerbangan sejauh 41.000 kilometer yang berlangsung hampir 20 hari. Aku ucapkan selamat, Arnold. Kamu sudah selamat dari kiamat. Memang benar, seluruh peradaban lainnya telah hancur. Satu-satunya yang selamat adalah kamu, kecoa, dan promotor. Mereka pasti akan selamat dari kiamat apapun. Selamat untukmu, Arnold. Kamu sekarang berada di gurun pasir Dastilut di Iran. Ini adalah tempat terpanas di planet ini. Jika aku jadi kamu, aku akan mulai menghemat cairan. Ada 3 juta kelenjar keringat dalam tubuh manusia. Jadi, kamu akan kehilangan hingga 3 liter cairan per jam. Dan semua garam dalam tubuhmu akan dikeluarkan dari cairan. Dan ini akan menyebabkan kejang pada anggota tubuhmu. Arnold, jangan melompat ke sana. Itu hanya fata morgana. Aku kira terkadang kebodohanmu itu ada manfaatnya juga. Oke, jadi sekarang kamu akan kedinginan. Mari cari tahu di mana dirimu berada. Ini bukan situasi yang terbaik, sobat. Kamu berada di desa Omiakon, Yakutia di Rusia. Dan ini adalah tempat terdingin di bumi. Tepatnya suhu minus 71,2 derajat Celcius tercatat di sini. Astaga, menurut dari statistik, per tahunnya 140 orang meninggal di sini karena hipotermia. Ayolah Arnold, bergerak! Suhu tubuh manusia adalah 36,6 derajat Celcius. Di cuaca seperti ini, suhu tubuh akan turun. Dan bagaimana bisa? Tubuhmu akan berusaha menghangatkan diri dan itu dilakukan dengan menggigil. Kemudian ingatanmu akan mulai hilang. Dan selanjutnya, pikiranmu. Walaupun untukmu Arnold itu biasa terjadi padamu. Hal ini akan diikuti oleh rasa hangat yang palsu. Arnold, sobat, kamu harus mulai mengentakkan kakimu atau kematian akan menjemputmu. Ayo Arnold, kamu pasti bisa. Kerja bagus, sobat. Kemana dia pergi? Dan disinilah kamu. Baiklah, aku tidak akan membangunkanmu. Kamu benar-benar telah melalui banyak hal. Mimpi indah, sobat. Arnold, bangun. Aku punya kejutan untukmu. Tentu saja kau tahu aku adalah sekutumu dalam melawan fobia sosialmu. Kuputuskan untuk membantumu dengan memindahkanmu jauh dari orang-orang. Lebih tepatnya, ke puncak Gunung Everest. Nama lain gunung itu adalah Chomolungma dan itu puncak tertinggi di planet bumi. Omong-omong, hanya info saja, tapi kau berutang $50.000 padaku. Ini biaya untuk ekspedisi ke atas sini. Untuk bertahan di puncak kau butuh perlengkapan terbaik. Lagi pula, kadar oksigennya sangat sedikit dan sangat dingin. Turunlah, cepat setidaknya 1 kilometer. Cepatlah Arnold, tapi bergeraklah sepelan mungkin. Oksigen di sini hanya sepertiga kadar normal. Coba untuk menghemat energimu. Kurangnya udara menyebabkan otak salah memperkirakan waktu. Merangkak sejauh 5 meter dalam 3 jam sepertinya terlalu lambat bagiku. Untungnya, angin di puncak bisa mencapai 200 meter per detik dan itu bisa membantu kita. Kau bisa terbang sejauh 8 kilometer hanya dalam waktu 3 menit. Tapi hati-hati, langkan pegunungannya bisa menghalangi. Beruntung sekali kau jatuh ke tumpukan sampah.
Wisatawan Everest meninggalkan banyak sampah di gunung hingga pemerintah mau membayar $2 untuk setiap kilogram sampah yang diambil di sini. Aku lihat kau coba mengembalikan $50.000. Arnold berusaha untuk tidak terlalu banyak bernapas. Pada suhu minus 60 derajat Celcius, paru-parumu akan mulai mengering. Batuk gunung sangatlah parah hingga bisa mematahkan rusuk. Maaf Arnold, tapi para pendaki tidak bisa memindahkan jenazah dari Gunung Everest. Itu mustahil. Terlebih, jenazah dijadikan penanda ketinggian untuk puncak gunung. Baiklah Arnold, setidaknya kau menemukan kegiatan yang berguna. Aku lihat kau sangat senang berada di sini kawan, terutama setelah kondisi yang sangat dingin itu. Kurasa kau terlalu berlebihan menikmatinya. Halo Arnold, sepertinya kau mulai berhalusinasi karena kekurangan oksigen dan ada yang membawamu ke kemah. Aku senang kau sadar, tapi masih ada jarak 6 kilometer lagi. Sayangnya, aku rasa kau tidak punya kekuatan untuk sampai di rumah. Tapi tunggu, Arnold, aku ada ide. Kau bisa mengulangi aksi Marco Siffredi pada tahun 2001. Dia menuruni Gunung Everest menggunakan seluncur salju. Aku yakin padamu Arnold,